warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, Bunda Yeni lengkapnya. Iya Pak, ini Pak, izin wawancara dengan Bapak siang hari ini. Yang pertama ingin meminta pemahaman atau pengalaman dari Bapak mengenai pengambilan keputusan terhadap suatu kasus-kasus atau dilema-dilema yang dihadapi di sekolah. Kemudian wawancara ini merupakan salah satu tuntutan untuk pendidikan guru penggerak, yaitunya demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Jadi nanti Pak ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dalam pengambilan keputusan. Yang pertama Pak, saya yakin selama memerintah atau selama memimpin sekolah ini tentu Bapak pernah dihadapkan dengan kasus-kasus atau dilema-dilema. Nah, kira-kira Bapak untuk bisa menentukan apakah ini kasusnya adalah dilema etika atau bujukan moral, kira-kira gimana cara Bapak mengidentifikasinya Pak? Antara etika dengan moral itu kan ada sedikit berhubungan ya kan? Iya. Jadi pertama itu diidentifikasi masalahnya. Apa saja yang menjadi penyebab masalahnya dilakukan. Kalau seandainya ada seorang guru yang mungkin melanggar aturan atau tata tertib atau etika yang harus dilaksanakan oleh baik seorang guru maupun dia seorang PNS, dia kan ada etika dan aturan-aturan yang harus dia jalani. Nah, pertama itu dari masalah yang ada ditelusuri, lalu mereka ditanyakan apa permasalahannya, semacam identifikasi masalah. Sebagai seorang pimpinan di sekolah ini, pertama yang harus dari masalah yang dihadapi oleh seorang guru tersebut, tentu pertama pembinaan sehat dan bagaimana solusinya masalah-masalah yang dihadapi berhubungan dengan kinerja di sekolah di kelas, seperti aturan atau tata tertib. Dan untuk peringatan pertama, kan ada secara humanis yang dilakukan, lalu persuasif untuk tindakan yang kedua. Mungkin level-level yang agak di atas, salah satunya mungkin konsultasi dengan pengawas, selanjutnya kedinasan. Itu jenjang-jenjang yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepala sekolah. Tapi yang jelas pertama kali yang dilakukan saya pribadi sebagai kepala sekolah tetap dari berpatokan dari berawal dari humanis. Mudah-mudahan dengan humanis sentuhan-sentuhan seperti itu bisa berubah bukan karena ketakutan aturan, tapi memang betul kembali sadar akan tugas yang sebenarnya. Berarti kalau saya menangkap Pak, selama di sekolah Bapak memimpin, ada yang rujukan moral, ada yang dilema etika kayaknya ya Pak ya. Nah, kemudian yang Bapak jelaskan barusan terkait dengan pertanyaan saya yang kedua Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tadi kalau tidak salah Bapak sudah jelaskan ada jenjang-jenjangnya, ada tahapan-tahapannya. Kemudian ada enggak langkah-langkah pengujian terhadap penyelesaian sebuah kasus nih Pak?
Coba lebih rinci lagi penjelasannya Iya. mengenai pengujian yang dimaksud. Ya, pengujiannya maksudnya kayak gini Pak. Misalnya nih ada kasus nih. Nah, pas ada kasus nih, apakah Bapak ada pedoman ke standar hukumnya atau kepada peraturan-peraturan atau gimana Pak? Atau ada regulasi-regulasi? Ya. Sekali lagi tadi kan kita pertama melakukan manis, tapi kalau seandainya mungkin di luar itu salah satunya yang lebih berat lagi bentuk kriminal ataupun yang sifatnya pribadi, perselingkuhan, tentu ada peraturan atau pedoman dari aturan-aturan sebagai seorang PNS, mulai dari mulai dari hukuman ringan, sedang dan berat. Dari ringan mungkin penundaan kenaikan pangkat, sampai ke berat mungkin istilah sekarang mengundurkan diri atas permintaan pribadi. Ya, itu kan sekarang kan istilahnya pecat tidak PDH, kalau di polisi kan dipecat dengan tidak hormat. Nah, sekarang ada istilah seperti itu pegawai negeri sipil. Tapi yang jelas pedoman pada aturan-aturan. Ya. Dan kita juga pun akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui bidang etika. Tapi kira-kira ada kasus-kasus yang berat nggak kalau untuk di sekolah kita? Mudah-mudahan kalau untuk kasus ya boleh dikatakan sangat berat, enggak juga, tapi berat ada, sampai saya sendiri melaporkannya ke GTK dengan bukti-bukti dan pembinaan yang telah dilakukan, dari pembinaan secara lisan, pembinaan secara tertulis, dan akhirnya tingkatan-tingkatan itu sampai yang tadi disebutkan konsultasi dengan pengawas, konsultasi dengan dinas di bidang GTK, dan alhamdulillah itu selesai Pak. Kira-kira dengan langkah yang Bapak tempuh tadi, kan ada kasus seperti Pak ya, setelah diambil keputusan efektif nggak Pak? Maksudnya ada nggak dampak positifnya? Dampak positifnya betul-betul signifikan. Artinya sangat efektif. Ya, artinya orang tersebut betul-betul berubah drastis. Ya, cukup bagus, walaupun sebelumnya agak pesimis akan perubahan itu, tapi alhamdulillah berubah 180 derajat dan telah menyadari apa tupoksi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ya Pak, kira-kira dari kasus ini terjadi dilema nggak? Maksudnya adakah dua sisi yang sama-sama benar sebenarnya ini? Dua sisi yang sama benar dalam Bapak mengambil keputusannya. Apakah ini dilema atau sekedar rujukan moral? Kalau dilema, kalau kita antara aturan yang ada dengan tugas-tugas kedinasan sebagai seorang tenaga pendidik, dan dengan hati nurani dengan permasalahannya ada, memang agak begitu rumit antara keputusan yang akan dijalankan melalui aturan, lalu di satu sisi mengingat dia pegawai yang mungkin nantinya akan menghidupi keluarga. Di satu sisi kita memahami kesulitannya, tapi di satu sisi kinerjanya kurang begitu bagus. Nah, dalam hal itu terus diimbangi, diingatkan, dan setiap problem, tiap-tiap kita semua tentu mempunyai masalah yang berbeda-beda. Terus itu tuh dibina, diingatkan terus, dan alhamdulillah mencapai titik akhir yang endingnya cukup bagus. Berarti kadang memang terjadi dilema juga ya Pak, antara mempertimbangkan secara regulasi atau peraturannya dengan
kondisi real, misalnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, Pak. Nah, selanjutnya, Pak, ada nggak tantangan-tantangan bagi Bapak ketika Bapak mengambil sebuah keputusan terhadap suatu yang dilema ini? Ada tantangan nggak, Pak? Kalau secara tantangan nggak begitu, Pak. Artinya kalau kita menjalankan sesuai dengan apa jalur-jalurnya, itu tantangan yang dihadapi bisa diatasi, walaupun pasti yang tantangan pasti ada. Nah, tapi alhamdulillah itu dilalui, dan pada akhirnya permasalahan selesai. Pak, dalam menyelesaikan permasalahan tadi, Pak, apakah Bapak punya jadwal khusus gitu? Ada nggak jadwal-jadwal tertentu ini sekali sekian nih menyelesaikan masalahnya? Ada nggak, Pak, yang seperti itu, Pak? Mengenai masalah-masalah yang timbul, biasanya saya sendiri membuat jadwal, kadang-kadang besok apa yang harus diselesaikan, itu harian. Dan untuk yang permasalahan nanti yang monitor apa perkembangan tiap bulan, kita mengadakan rapat, namanya rapat bulanan, untuk evaluasi hasil kerja sebulan yang lalu, lalu apa aksi untuk bulan berikutnya, apakah ada yang harus diperbaiki atau ada yang harus kita laksanakan hal-hal yang baru, yang jelas untuk peningkatan, salah satunya kegiatan-kegiatan sekolah yang mungkin ada kegiatan di bulan lalu yang belum begitu lancar. Nah, bagaimana kita mengingatkan, mengevaluasi bagaimana apa permasalahannya, apa kelemahannya, kita atasi secara bersama melalui rapat majelis ini. Nah, kita ambil suatu kesepakatan. Nah, hasil kesepakatan itu yang nantinya bulan berikutnya kita kalau yang terkait kasus yang dilema tadi, Pak, terjadwal atau insidental saja, Pak? Kalau yang dilema tadi, kalau dibilang terjadwal, enggak juga, insidental mungkin. Sebab itu lihat perkembangan dari lapangan dulu. Nah, kalau mungkin nanti ada artinya peningkatan eskalasi yang tinggi, baru diambil keputusan. Selanjutnya, Pak, dalam penyelesaian masalah tentu kan Bapak tidak mengambil keputusan sendiri. Pasti ada orang lain atau faktor-faktor tertentu yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Kira-kira ada nggak? Karena kita seorang muslim, kadang-kadang mengadu ke Allah untuk mempermudah segala urusan. Dan itu timbul aja semacam inspirasi untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang orang-orang di lingkungan ada nggak yang Pak yang membantu mempermudah penyelesaian masalah? Ya, sampai saat ini ya ada, mungkin ada sekitar 5%, tapi tidak dominan. Itu dipertimbangkan sesuai kawan, mana yang terbaik. Dan alhamdulillah mungkin kita seorang muslim baik, kita mengadu terus ke Allah, karena bantuan dari Allah tuh terinspirasi untuk disalurkan. Luar biasa. Di luar dugaan. Di luar dugaan, terinspirasi langsung. Berarti ketika kita sudah selesai menyelesaikan masalah, Pak, kan tentu ada pembelajaran yang kita dapatkan, Pak. Ada hikmah yang kita dapatkan ketika Bapak berhasil menyelesaikan masalah dengan dampak perubahan yang baik, dengan hasil yang efektif. Kira-kira apa pembelajaran yang Bapak dapatkan? Pertama, dalam mengatasi masalah, walaupun kita mendapat masalah tiba-tiba, jangan langsung terbawa amarah. Lalu kita pikirkan dulu kira-kira solusinya apa. Kalau dalam keadaan amarah, keputusan pasti tidak tepat, ya tidak tepat. Jadi biasanya pelajarannya salah satunya manajemen emosional.
emosional ke apa manajemen emosi ya, karena untuk mendalami manajemen emosionalnya memang sulit ya, kadang-kadang ya artinya tidak ada ukuran pendidikan seorang kalau manajemen emosional, seorang profesor, seorang dokter ahli walaupun ilmu cukup tinggi tapi belum tentu manajemen emosionalnya terkendali. Terima kasih Bapak. Itu kira-kira yang saya ingin ketahui dari Bapak, berbagi pengalaman dengan Bapak. Mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini banyak bermanfaat baik bagi saya maupun bagi kemajuan sekolah kita, Bapak. Yang jelas langkah-langkah penyelesaian kasus pasti ada. Cuman bagaimana cara kita menghadapinya. Itu yang saya ambil dari yang Bapak ceritakan tadi, Bapak, bagaimana Bapak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kadang rumit, kadang penuh dilema, tapi dengan ketenangan jiwa, kemudian berkolaborasi dengan baik itu pengawas atau rekan guru, ternyata permasalahan ini bisa terselesaikan ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya di hari ini, sore ini untuk berkomunikasi, berbagi dengan saya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu izin berbagi mengenai pengambilan keputusan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Jadi hari ini kami bertiga Ibu, saya Firdayani dari SMP Negeri Batan, kemudian ada Dia Putri, beliau dari SDM 13 Lagos, kemudian dari SDM 4. Untuk itu Ibu yang akan kami tanyakan sekitar pengambilan keputusan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan terkait beberapa dilema-dilema yang kita temukan di sekolah. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diajukan oleh Teddy dan Ibu. Mungkin yang pertama sampai pertanyaan nomor 3, silakan Jadi. Terima kasih Bu Lilian dari kesempatan. Ya, untuk Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan kami kupas atau ingin kami dapatkan istilahnya jawabannya dari Ibu. Jadi di sini SD 04 kami ingin tahu bagaimana cara Ibu menyikapi permasalahan-permasalahan atau dilema yang ada di SD 04 ini. Ya, terima kasih Bu Eli. Sekolah itu adalah ibarat sebuah kita keluarga. Kalau sesuatu tujuan yang akan kita capai tanpa adanya kerjasama tak akan bisa. Dan persoalan itu pasti ada. Yang Ibu terapkan selama ini ibarat suatu keluarga yang penting. Seorang pimpinan keluarga harus tahu bagaimana kondisi anggotanya. Kemudian sudah mengetahui kita, kemudian kita rangkul. Yang paling penting sebelum merangkul itu perlu kita adalah keteladanan. Keteladanan ini sangat banyak, baik mulai dari berbicara, kemudian sikap, tingkah laku, usahakan apa yang kita katakan itu telah kita laksanakan. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau semua anggota kita itu sudah memahami posisinya masing-masing, yang problema yang ada itu tidak akan menjadi besar. Triknya kita itu bisa mendengar semua keluhan. Keluhan di sini bukan hanya keluhan tugas, keluhan keluarga pun harus kita gali. Berusaha lebih memahami bahwa kita daripada dia memahami kita. Apabila kita telah memahami anggota-anggota kita, alhamdulillah anggota itu akan memahami apapun kita tugaskan akan dilaksanakan dengan baik nanti. Terima kasih Bu. Jadi selama ini apakah dilema itu
ada di guru atau di kepala sekolah, bisa dicontohkan salah satunya? Iya, terima kasih. Setiap dilema itu pasti ada keduanya. Dari guru bisa saja, dari kepala sekolah bisa saja. Kalau misalnya dari guru, secara peraturannya harus begini, misalnya harus kita jam mengajar kita harus segini, pulangnya dan segini. Mana tahu hari itu guru itu punya kepentingan anaknya. Misalnya kalau anak sakit, tak harus kita tugaskan dulu, tetapi supaya keduanya berjalan dengan lancar, misalnya tugas di sekolah mungkin didelegasikan kepada kawan-kawan yang ada dengan tugas-tugas yang ada, dan di rumah pun dia harus selesaikan pula anaknya. Nah, kita tidak bisa menerapkan disiplin, oh dia ini jam dinas sampai jam 1 belum boleh pulang, sedangkan yang masalah anak juga masalah kita juga. Itu contohnya dari masalah guru. Bisa lagi kalau dari masalah seorang kepala sekolah. Kepala sekolah hari ini misalnya kita sudah sepakat dengan teman-teman kita akan mengadakan kegiatan. Kemudian ada pula kita rapat yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus bisa berbagi. Kita sampaikan kepada kawan-kawan, misalnya kalau rapat itu harus kepala sekolah, tentu harus kita itu. Dan kegiatan di sekolah tetap jalan. Kita delegasi kepada mungkin siapa dari kawan-kawan guru yang bisa dituakan. Jadi berjalan seperti apa yang diinginkan. Bisa di apa istilahnya, kerjanya itu bisa ditugaskan Iya. teman begitu. Ya, yang penting bagi tugas. Ya, bagi tugas. Kemudian berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Saya ada dilema atau bujukan moral juga gitu. Benar dan salah. Kita harus pandang dulu benarnya dari mana. Tak sebisa benar itu tepat. Belum tentu benar itu tepat. Misalnya benarnya begini. Setiap tadi sama dengan kehadiran guru ke sekolah, benar dia mendidik, tapi kan tak selalu itu tepat. Kadangkala ada sesuatu, contohnya dengan guru penggerak ini, benarnya jam-jam segini masih di sekolah, tetapi ini harus pula dilaksanakan dari jam dinas kita. Harus kita pahami, kemudian kita beri masukan. Artinya kita beri masukan, mari sama-sama kita kerjakan tugas itu. Ini sama-sama tugas negara. Sama-sama tugas, sama tujuan kita sama-sama untuk kecerdasan anak bangsa. Itu saja. Jadi mari kita pilih mana yang harus dilakukan, tetap kita kerjakan kedua, tapi mana yang didahulukan dan mana yang agak dikemudiankan, tapi tetap kita laksanakan. Ya, baik Bu. Jadi di sini ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan ya Bu. Ada Ya. berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhir. Kemudian ada yang peraturan, yang ketiganya berbasis rasa peduli. Selama ini yang mana yang Ibu terapkan dalam pengambilan keputusan? Ibu lebih dominan kepada peduli. Artinya peduli. Kalau kepedulian yang telah kita terapkan, apapun bisa kita capai. Tapi kalau hanya hasil yang kita inginkan, prosesnya belum tentu benar lagi. Nah, kemudian lagi ada satu lagi apa tadi? Yang akhir, hasil akhir peraturan dan rasa peduli. Peraturan itu tidaklah kaku. Tapi kalau sudah kita terapkan di suatu tim kita itu kepedulian, siapa saja, bagaimanapun kesulitan kita, kawan-kawan itu pasti akan mendukung kita. Itu kuncinya, kepedulian kita kepada kawan-kawan semua tim kita. Jadi ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan dari dilema etika ini? Apa tantangan atau hambatannya? Tantangan itu pasti ada, pasti ada. Contohnya kita mengambil keputusan, kalau orang yang tidak paham, dia akan mengatakan kita kurang tepat mengambil keputusan. Di suatu tim kita yang lebih tahu itu adalah kita. Jadi mengambil keputusan, misalnya 04 mengambil keputusan seperti ini, belum tentu benar oleh SD ke-21 lagi. Misal Ibu 04 itu perdian saya gurunya Tempo, tapi kita paham apa yang kita ambil itu adalah benar menurut kita. Tantangan bisa ada nggak yang tantangannya dari guru atau dari murid-murid, misalnya ada nggak? Ada, sebanyak kepala tentu ada punya tantangan. Misalnya kalau guru
Ibu ini memang kita kepala berbeda. Kadang-kala ada juga yang mengatakan kita kurang pas misalnya. Kalau itu tidak tempo, tapi temponya itu tidak datangnya itu bisa kita pilih. Kalau ini dia minta izin, mungkin adiknya yang pesta. Kalau ini minta izin, mungkin saudara jauhnya yang punya pesta. Tentu kita dudukkan persoalan mana yang bisa diizinkan cepat, mana yang bisa diizinkan. Sedikit Bu, Ya, boleh. Apabila terjadi masalah atau dilema Iya. apakah langsung Ibu selesaikan hari itu ataukah Ibu pending jadwalnya dulu atau bagaimana? Kalau Ibu melaksanakan dilema Ibu yang ada. Kalau dilema etika, kalau ibu punya prinsip, kalau bisa diselesaikan hari ini, kenapa ditunda-tunda? Kalau ditunda, artinya itu sudah berhari, mungkin dia bercerita dengan orang lain, masukannya akan berbeda. Tapi kalau hari itu langsung kita selesaikan, langsung kita mediasi, kita jelaskan, mungkin dia bisa paham. Jadi memang pas kejadian Langsung kita, tapi jangan kita obrol bersama kita dengan emosi, tapi kita selesaikan, kita cari titik persoalan di mana, tapi jangan ditunda-tunda itu kunci. Jadi dalam permasalahannya ini, apakah misalnya contoh guru yang bermasalah, apakah guru itu langsung dipanggil pribadi atau berikan teman atau bagaimana Bu? Nah, dia ada triknya. Kalau bermasalahnya yang tidak bisa dibuka di teman, tetap manggil pribadi. Tapi ada persoalannya itu yang lebih umum. Lebih umum itu mungkin ini ada juga persoalan lebih suka disampaikan ke umum, tapi tidak menyalahkan, tapi menghimbau kita bagaimana sebaiknya. Nah, menghimbau sebaiknya. Kalau terlalu pribadi, misalnya lebih baik kita bercerita empat mata. Tapi kalau rasanya tidak akan menjadi persoalan, mungkin jadi pelajaran pula untuk teman yang lain, lebih baik kita sampaikan secara umum. Biar pelajaran bagi yang teman yang lain. Sedikit apakah ada ibu atau faktor lain yang mendukung mempermudahkan ibu menyelesaikan masalah ini? Apakah ibu ada teamwork kayak gitu atau teamwork ya? Kita lihat tingkat persoalannya apa. Kadangkala ada suatu persoalan itu yang meminta kita sebagai pimpinan memutuskannya dari atas. Kadangkala ada suatu persoalan yang lebih banyak manfaatnya, kita minta pendapat kepada rekan-rekan kerjanya, walaupun kita sudah punya jawabannya, tetap kita minta masukan kepada rekan-rekan kita. Ya, terakhir Bu, apa hikmahnya dari Ibu mengambil keputusan dari tadi tentang temannya ada yang sakit atau sedang rapat, Ibu ada ingin rapat di sekolah tapi juga ada panggilan telepon rapat di dinas, bagaimana apa hikmahnya untuk Ibu mengambil keputusannya jadi naik tadi? Ya, terima kasih. Hikmahnya, kalau kita lakukan hal yang berjalan seperti itu, kita di tim tetap solid, keatasan kita tetap juga punya loyal dengan atasan kita. Kemudian kalau kita menerapkan hal yang seperti itu, kemanapun nanti kita bertemu dengan anggota-anggota kita yang tidak menjadi buan kita lagi, kita akan menjalin silaturahmi yang baik. Tidak ada rasa dendam di hati kita secara umum, walaupun kalau secara pribadi mungkin tentu ada, tapi secara umum. Jadi kita ini merasa bersama, bukan dia akan kenal dengan kita waktu menjadi atasan, bukan, tapi akan kenal baik, akan silaturahmi dengan baik kapanpun juga. Jadi apa trik-trik Ibu atau pesan Ibu untuk kami yang baru-baru ini Bu? Iya, terima kasih. Ibu punya pesan, karena Bu Dian dan Bu Eli mungkin suatu saat akan menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah. Janganlah ditampakkan kita itu sebagai pimpinan, tapi jadikanlah kita itu suatu tim yang solid. Hargai bawahan kita itu sebagai kemanusiaan. Jangan saling memberi perintah, walaupun sebenarnya itu perintah, tetapi yang penting cara. Nah, cara kita menyampaikan, kemudian contohkanlah dahulu, jangan hanya memberikan saja. Yang paling penting, ucapkanlah apa yang telah kita laksanakan dan usahakan melaksanakan apa yang kita ucapkan. Itulah pesan yang sering saya terima dulu waktu masih menjadi mitra-mitra yang dengan bapak-bapak yang terdahulu.
hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipesankan untuk kami bisa jadi pembelajaran bagi kami. Bisa jadi model pula bagi kami nanti menjalani tugas-tugas. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi dengan kami hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa menjadi ilmu yang sangat berharga bagi kami dan kami terapkan. Dan Allah balas dengan pahala di bagian Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya jadi sukses. Amin. Kami dari CDPN 88, saya Fidaini dari Sektor Lembatan, kemudian Ibu Sri Widya Fikri dari SDN 13 Rambut, kemudian Ibu Eli Gusti dari 04 Kalimantan. Jadi Ibu, tujuan kami hari ini mau minta pengalaman atau Ibu minta kepada Ibu untuk berbagi pengalaman mengenai dilema etika, kemudian rujukan moral. Nah, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan terhadap dilema-dilema yang dihadapi. Untuk untuk mengajukan pertanyaan nanti ada Ibu Sri Widya dan Bu Gusti. Apakah Ibu bersedia? Insyaallah Ibu bersedia. Pertama dulu yang Ibu mengucapkan selamat kepada Anda bertiga ya. Alhamdulillah Anda sudah lulus CGP. Memang tidak mudah ya, tapi alhamdulillah adalah Anda semua tahun Anda adalah orang pilihan untuk memajukan bangsa kita. Nah, pendidikan khususnya ya. Boleh saja ya Bu ya. Kami di sini cuma berbagi pengalaman Ibu selama mengajar di sini, selama menjadi kepala sekolah di sini. Bagaimana itu caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana yang dilema etika, yang mana yang membutuhkan moral. Bukan bisa memilah mana yang utama ini lakukan dan mana yang dikemudiankan. Bagaimana dengan Ibu cara memilahnya Bu? Dilema etika dan menunjukkan moral. Boleh coba ya. Sebenarnya ini kalau untuk masalah ya, rasanya di semua sekolah pasti banyak masalah ya. Ya, tidak terkecuali juga di sekolah kami di SD 21 Balimbing ini. Jadi Ibu sebut aja lah satu di antara sekian banyak itu ya. Ini permasalahan Ibu di sekolah ini terutama nih pada guru ya. Tapi yang guru yang terjadi ini pada guru mapel olahraga. Kebetulan permasalahan yang beliau terjadi di keluarganya yaitu beliau adalah orang perantau lah ke sini ya. Artinya keluarga mereka itu tidak ada di tanah datar ini. Setelah itu beliau punya orang tua yang usianya sekarang sudah 100 tahun lebih. Jadi untuk keseharian beliau orang tua kita itu sudah seperti anak bayi lah ya. Semuanya kita yang melayaninya. Jadi melihat tinggalnya juga jauh ya. Jadi tinggal teman kita itu adalah di Pagaruyung, di perumahan di Pagaruyung kan cukup jauh ya. Jadi cara kami di sini bersama-sama mensiasati itu ya. Yang pertama ini karena alhamdulillah kebetulan beliau guru mapel, jadi supaya tugasnya tetap jalan ya, kita pindahkan jamnya. Jadi dia mengajar tidak jam 1-2 ya, dia kami alihkan jamnya gitu dengan persetujuan teman semua gitu ya. Jadi setelah kami musyawarah rapat dengan guru semua, alhamdulillah kami di sini lapang dada menerima semua keputusan itu. Karena itu kan siapa yang mau ya. Nah, kebetulan itu permasalahan yang terjadi di salah seorang guru kita. Nah, jadi itu rasa kemanusiaan aja gitu Bu ya.
Jadi di sini Ibu telah melaksanakan dilema etikanya tentang kasus guru yang mempunyai orang tua yang umurnya sudah 100 tahun. lanjut usia. Jadi di sini Ibu sudah menyampaikan tadi langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengantisipasi kasus tersebut. Yang di sini apakah Ibu akan menemukan tantangan dari pengambilan keputusan Ibu dari kasus ini? Ya tantangan tentu iya ya. Sekali dua kali teman-teman kadang dia lupa ya. Oh masa ini sudah kesepakatan kita. Ibu suami ibu tuh kenapa ya? Gitu kadang untuk piket yang tidak jalan ya. Tapi tentu kembali saya mengingatkan dengan komunikasi lah ya. Komunikasi dengan ibu itu intinya begini penyadaran kita gitu ya, rasa kemanusiaan kita sebagai sesama manusia, hanya itu yang bisa kita tolongkan gitu ya. Jadi Ibu tantangannya dengan sesama guru, sama guru ya, kadang tidak menerima keputusan yang telah diambil. Tidak menerima, kadang mungkin guru teman-teman merasa gitu ya, oh kenapa saya aja yang cepat datang kayak gitu ya, biasanya di mana-mana kan seperti itu ya. Sementara itu kenapa ya. Menurut Ibu, tapi terlalu lambat juga enggak ya, sebelum harapan beliau juga sudah datang gitu. Pulang juga gitu, kalau sudah melakukan tugas insya Allah beliau bertanggung jawab tuh ya. menurut Ibu sudah efektif kan Iya, rasanya mengganggu PBM enggak juga gitu kan. Berarti tugas Pokok jalan gitu kan. Ya Bu, jadi dari 3 prinsip pengambilan keputusan tadi kan ada berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, yang selanjutnya adalah rasa peduli. Jadi Ibu lebih menekankan pada keputusan ini kemana Bu yang 3 tadi? Ke rasa peduli kan atau peraturan atau hasil akhir? Ya rasa peduli lah gitu ya. Kita mengutamakan rasa peduli. Kalau hasil aja kita lihat proses. Kalau peduli itu kita melihat prosesnya ya. Nah, jadi kalau ada kekurangan tentu bisa kita lihat prosesnya. Jadi intinya saya mengambil yang 3 tadi. Ya, seperti lebih banyak rasa peduli ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika? Yang pertama ya, karena kita semua ini sudah pada guru ya, berarti intinya sudah manusia dewasa gitu ya. Nah, rasanya ini semua teman-teman ini sudah mempunyai ide yang cemerlang semuanya gitu ya. Manusia pintar semuanya gitu. Iya, manusia sudah pintar. Menjalani. Iya, sudah manusia pintar ya gitu ya. Sudah manusia pintar yang ya rasanya tidak perlulah kita dikte terlalu mendetail gitu. Mereka udah pintar semuanya gitu. Jadi dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa atau hikmah apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini? Artinya hikmah saya ambil ya kita kan perlunya kita nih musyawarah gitu ya. Musyawarah, komunikasi kita dengan teman ya. Seperti memang saya musyawarah ya. Apalagi mungkin karena kita perempuan ya. Nah, tiba keibuan kita tuh ya sedikit banyak berpengaruh ya. Jadi saya tidak mau menjalankan suatu tanpa musyawarah atau tidak ada kesepakatan teman-temannya. Kalau tidak ada kesepakatan teman itu saya yang jalan sendiri kan. Tapi kalau kita musyawarahkan dengan teman ya, semuanya kita hanya mesti bekerja gitu kan. Jadi intinya saya tuh tidak akan jalan kalau tidak ada kesepakatan dengan teman-teman gitu ya. Jadi di saat ada dilema etika tadi, Ibu langsung memberikan keputusan atau tadi musyawarah atau dengan memanggil guru itu sendiri? Kan ini ya sudah anak 1 kali 2 kali dia terlambat. Nah kan kita sudah tahu penyebabnya ya, sudah saya panggil lah dulu yang guru yang bersangkutan, adalah menceritakan lah ya ini masalah kendala beliau gitu ya. Jadi rasanya terima juga pikiran kita kan, sudah kita terima pikiran tentu ini saya sampaikan kepada teman-teman lagi melalui musyawarah gitu ya. Secara bersama gitu ya. Berarti musyawarah itu kita dudukkan bersamakan ya.
Intinya waktu menyusun daftar itu kan saya konsep, kemudian memang ditayangkan di Infokus kan gitu. Ini daftar kita nih, jam kita tuh gini. Apa kendala apa memang gitu bersama ya. Saya konsep kemudian saya plenokan gitu kan daftar itu. Itu tadi kan ada dilema etika yang dari guru. Kalau dari siswa ada, Bu? Banyak siswa ya. Salah satu Dan contohnya kemarin ini dilema siswa, dia nggak mau dia udah kelas 6 kan, nggak mau dia lagi sekolah gitu ya, nggak sekolah lagi katanya kan. Jadi udah ditempuh jalan, pemanggil orang tua sudah berapa kali ke sini, guru kelas 6 juga udah 2 kali ke sana. Yang terakhir kemarin ini kami datang dengan guru olahraga ke rumahnya gitu ya. Setelah disampaikan lah, dibujuk-bujuk lah, alhamdulillah kemarin ya anak kita ke sekolah gitu ya. Alasannya kenapa dia ke sekolah? Oh katanya gini, mungkin ini anaknya sudah tinggal kelas, gitu, badan besar katanya kan, sudah sering tinggal kelas itu mungkin ya, udah besar malu sama teman-teman gitu kan. Kayaknya malas aja gitu tadi. Tapi alhamdulillah lah setelah kami musyawarahkan dibujuk-bujuk ya. Nanti nggak malu, teman terima ijazah ya, kita enggak gitu kan. Padahal langkah baru tinggal beberapa bulan lagi, sedang sama-sama ini udah 5 tahun, kita berjuang atau lebih ya. Itu dilema kemarin, alhamdulillah ya. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya, Bu. Terima kasih banyak karena sudah mau berbagi dengan kami pengalaman Ibu dalam menghadapi kasus-kasus. Kemudian ada beberapa hal yang saya petik di sini sebagai pembelajaran. Yang pertama, jangan ambil keputusan sendiri. Ayo bermusyawarah, ya, karena kalau ambil sendiri kesannya otoriter. Kita jalan sendiri kan, kita jalan sendiri kan. Jalan saja ibu sendiri kan ibu ya. Jadi perlu kita berkolaborasi dengan mitra. Kalau kita untuk seorang pemimpin bisa berkolaborasi, kemudian dalam mengambil keputusan Ibu menggunakan nurani, tidak hanya berfokus pada hasil akhir dan pada peraturan yang ada, tapi Ibu lebih tidak terlepas juga ya, tapi tidak terlepas juga dari peraturan yang ada ya. Ibaratnya mensinkronkan antara peraturan dengan nurani kita ya. Bagaimana kita bisa melihat orang lain seperti kita merasakan diri kita sendiri. Jadi rasa kepedulian seperti ini seharusnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terima kasih Bu sudah berbagi di hari ini. Mudah-mudahan ini ada berkahnya untuk kami. Satu permintaan kami, mungkin ada pesan-pesan tersendiri untuk kami yang calon-calon guru penggerak ini. Intinya pesan saya kan gini ya, memang yang satu program kita jalan pasti banyak masalahnya ya, tapi ya semua masalah pasti ada solusinya. Nah, jadi intinya kita jalani aja, dari satu program itu pasti banyak ilmu-ilmu atau makna yang kita dapatkan. Jadi jalani aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya mampu. Insyaallah mampu. Niatkan ya Bu ya. Bukan berarti kita sombong ya. Ya. Itu intinya niat Bismillahirrahmanirrahim. Orang bisa kenapa saya nggak bisa? Ya. Pokoknya ya. semangat. Iya. Orang bisa kenapa aku tidak? Niatnya berarti. Ya. Terima kasih Ibu, luar biasa nasihatnya. Ada itu ya. Iya. Menginspirasi. Sangat menginspirasi. We'll be right back.